Kalau di Indonesia lebih tinggi lagi yang diduga memiliki masalah kesehatan mental itu 1 dari 3. Jadi kan sekitar 34% waktu itu angkanya ya. Jadi kan sebetulnya cukup tinggi masalahnya gitu. Nah, tapi dari semua masalah dan gangguan itu setelah ditelusuri lagi ternyata yang paling tinggi itu adalah gangguan cemas gitu. Kayak ibaratnya mungkin kalau dalam satu ruang kelas itu ada 30 anak yang mungkin satunya ada gitu mengalami seperti itu. Kadang melihat apa yang bagus-bagusnya aja kayak gitu. Padahal kita tahu apa yang ada di sosmed itu nggak sepenuhnya 100% itu yang tampak seperti itu gitu. Jadinya mereka bisa ada fenomena yang namanya unhealthy comparison gitu. Perbandingan yang nggak sehat karena mereka membandingkan apa yang situasi mereka saat ini dengan yang ngelihat yang bagus-bagusnya doang di sosmed. Dan itu lama-lama bisa menimbulkan rasa percaya diri seseorang jadi turun, self esteemnya menurun seperti itu, dan itu bisa sekali membuat orang jadi lebih mudah overthinking, jadi cemas dengan apa yang dialami di hidupnya sendiri karena terlalu banyak membandingkan dirinya dengan apa yang sebenarnya hanya bagus-bagusnya aja gitu di sosmed. Halo, apa kabar Sobat Sentra? Ketemu lagi di program podcast Sentra Stage bersama Sentra Medica Hospital Cisalak. Kali ini kita akan membahas topik yang juga menarik ya, tentu saja bagi Sobat Sentra. Topiknya adalah cemas dan overthinking, apakah berbahaya? Nah, untuk membahas ini tentu saja saya tidak sendiri ya. Saya sudah ditemani oleh narasumber spesial guest kita pada kesempatan kali ini adalah Dr. Ines Cassandra, spesialis kedokteran jiwa. Halo, apa kabar Dr. Ines? Sehat? Luar biasa. Oke, Dok, melihat judulnya nih, cemas dan overthinking. Wah, ini udah pasti generasi Gen Z ataupun juga anak-anak muda zaman sekarang sering bilang overthinking. Ya, apa dibilang overthinking. Nah, ini kita akan kupas nih, Dok ya. Perbedaan keduanya nih, overthinking dan juga ini cemas. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan definisi atau pengertiannya, Dok. Apakah kecemasan dan overthinking ini sama atau berbeda, dan bagaimana, Dok, gejala klinisnya dari dua-duanya ini? Oke, baik. Jadi pertama-tama kita kan perlu bedakan dulu nih ya. Kalau kita ngomong kecemasan, berarti kan cemas itu merupakan suatu bentuk perasaan. Tapi kalau overthinking itu berarti kan kita ngomong soal pikiran. Dan yang namanya isu kesehatan mental itu selalu ada kaitannya antara pikiran, perasaan, dan nantinya perilaku atau tindakan kita yang akan mengikuti seperti apa gitu. Jadi kalau kecemasan itu lebih berasal dari perasaan, tapi kalau overthinking itu dari sisi pikirannya. Dari sisi pikirannya. Oke. Nah, ini mungkin, Dok, sebelum lebih lanjut, kalau kita lihat ke belakang, Dok, atau mungkin kita bisa explore begitu mengenai angka kejadian, angka prevalensi. Sebenarnya saat ini di Indonesia sendiri atau mungkin secara global, Dok, banyak gak sih orang-orang yang masuk kategori cemas dan overthinking ini gitu, Dok? Oke, jadi ini menarik ya. Sebenarnya mungkin kalau kita ngomong masalah kesehatan mental secara umum dulu nih gitu. Kita perlu bedain dulu masalah kesehatan mental sama gangguan kesehatan mental. Kalau kita bilang masalah berarti itu adalah individu yang kelompok yang berisiko untuk bisa nanti jatuh ke gangguan seperti itu. Kalau gangguan itu yang udah memenuhi kriteria diagnosis, misalnya secara durasi waktu, berapa gejala yang udah terpenuhi seperti itu. Dan tandanya lagi kalau gangguan itu berarti sudah ada hendaya atau disfungsi. Jadi ada gangguan, misalnya gangguan tidur, gangguan untuk melaksanakan fungsi sehari-hari, itu yang perlu kita bedakan. Nah, kalau soal prevalensi, kalau ngomong masalah kesehatan mental, prevalensinya itu sebenarnya secara global 1 dari 7. 1 dari 7. Betul. Dan itu surveinya dilakukan pada remaja. Kenapa pada remaja? Yang angka 1 dari 7 itu karena ternyata kecemasan itu adalah masalah yang selalu bermula dari usianya sebenarnya cukup muda ya. Gitu. Bahkan kalau kita ngomong questionnaire screening pun tuh dari umur 8 tahun udah bisa cemas ya. dari kesini. Oke. Nah, dari survei itu dilakukan di usia 10 sampai 17 tahun, kalau di Indonesia lebih tinggi lagi yang diduga memiliki masalah kesehatan mental itu 1 dari 3. Jadi kan sekitar 34% waktu itu angkanya ya. Jadi kan sebetulnya cukup tinggi masalahnya gitu. Nah, tapi dari semua masalah dan gangguan itu setelah ditelusuri lagi ternyata yang paling tinggi itu adalah gangguan cemas gitu. Dan yang sudah masuk ke gangguan cemas adalah 3,7% gitu. Cukup tinggi ya, Dok. Kalau kita ngomong 3,7% berarti kan hampir sepertiga gitu ya. Jadi kayak ibaratnya mungkin kalau dalam satu ruang kelas itu ada 30 anak yang mungkin satunya ada gitu mengalami seperti itu. Luar biasa ya, Dok. Berarti dalam satu kelas rata-rata kan 30 murid tuh. Ya, berarti ada 1 anak yang pasti bermasalah.
Tuh, itu kayak mungkin memiliki gangguan cemas seperti itu. Dan tadi juga dokter bilang 1:3 juga kan lumayan ya dok? Iya, itu yang resikonya yang udah beresiko untuk nanti bisa mengalami gangguan gitu. Oke, ini menarik ya dok. Oke, saya pengen tanya dok, pertanyaan mendasar, bedanya apa sih dok gangguan kecemasan atau kecemasan normal dengan gangguan kecemasan? Orang normal gini dok, saya cemas nih, ntar hujan, ya kan, ntar macet, itu kan jadi cemas dok. Nah apa bedanya sih dok gitu? Jadi ini memang sesuatu yang sebenarnya perlu kita perhatikan ya, terutama kalau tadi saya bahas anak-anak tuh udah bisa mulai merasakan cemas. Nah kadang-kadang orang tua itu merasa, oh ini anak saya cemasnya cemas biasa aja, cemas hal yang normal seperti itu, yang nanti juga hilang sendirilah gitu. Sehingga kadang-kadang kecemasan itu jadi terabaikan. Tapi sebenarnya kalau tadi dokter Helmi nanya itu bagus tuh, gimana sih kita bedainnya gitu ya. Kalau kecemasan yang biasa, dia nggak akan bertahan segitu lamanya. Mungkin hanya sesaat dan nggak sampai mengganggu yang namanya kegiatan sehari-hari gitu. Nah, tapi kalau gangguan cemas itu bisa banget menghambat sampai misalnya jadi nggak bisa tidur, menghambat pas dia bikin tugas dia jadi nggak bisa fokus karena dia cemas sama hal lain seperti itu. Jadi kalau kita bilang gangguan cemas itu biasanya kalau secara kriteria diagnosis tuh bisa sampai misalnya sudah 6 bulan letaknya. Tapi lebih dari itu paling penting adalah udah ada tadi gangguan disfungsi atau hendaya yang membuat dia jadi tidak bisa berfungsi secara optimal dalam menjalani kegiatan ataupun kehidupan sehari-harinya. Oke, jadi Sobat Sentra sudah bisa membedakan ya dok ya, mana kecemasan yang tidak menyebabkan kecemasan yang destruktif kali ya dok. Yang tidak adaptif gitu ya, maladaptif ya. Adaptif. Jadi cemas sesaat, takut hujan ya dok, takut ya yang masih bisa ditularin kali ya dok ya. Kalau kecemasannya sudah mengganggu produktivitas, nah itu mungkin yang perlu kita highlight. Oke. Jadi mungkin kayak contoh lagi ya dok, kayak misalnya kalau tadi dokter kasih kalimat takut misalnya ada bakal hujan. Nah, kita kan wajar ya punya rasa cemas. Kita mengantisipasi itu dengan kita bawa payung. Jadi kita berpikir one step ahead gitu kan. Tapi kalau karena cemas itu misalnya ada yang mungkin cemasnya terkait dengan ujian gitu. Tapi akibatnya cemas terkait ujian terambtiar tapi justru malah jadinya nggak bisa ngapa-ngapain. Saking cemasnya jadi nggak bisa belajar, nggak fokus. Nah itu yang kita udah bilang tuh ada hendaya di sini. Ada hendaya di situ. Baik. Oke, sekarang saya mau tanya dok terkait dengan dampak dengan teknologi ini sendiri. Nah, apakah media sosial ataupun juga teknologi yang berkembang saat ini itu bisa memicu ya atau bisa menjadi seseorang itu lebih mudah cemas bahkan overthinking begitu dok? Nah jadi memang gini, kalau penggunaan teknologi media sosial itu akhir-akhir ini juga disorot gitu ya. Kan kita tahu untuk anak-anak itu sebenarnya ada screen time-nya gitu. Jadi kalau anak di bawah 2 tahun memang tidak boleh ada screen time sama sekali. Tapi kalau untuk usia 2-5 tahun dibolehkan 1 jam per hari maksimal. Tapi itu dengan pengawasan dari pendampingan orang tua dan harus kontennya educational seperti itu. Jadi tayangan-tayangannya juga disortir gitu ya. Ada parental lock-nya ya dok? Betul, jadi yang kontennya memang mengedukasi gitu, ada manfaatnya gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang seiring beranjak menjadi remaja, mereka udah saya stop sosmed sendiri gitu ya. Dan pada saat melihat sosmed itu kan sebenarnya orang kadang melihat apa yang bagus-bagusnya aja kayak gitu. Padahal kita tahu apa yang ada di sosmed itu nggak sepenuhnya 100% itu yang tampak seperti itu gitu. Jadinya mereka bisa ada fenomena yang namanya unhealthy comparison gitu. Perbandingan yang nggak sehat karena mereka membandingkan apa yang situasi mereka saat ini dengan yang ngelihat yang bagus-bagusnya doang di sosmed. Dan itu lama-lama bisa menimbulkan rasa percaya diri seseorang jadi turun, self esteemnya menurun seperti itu, dan itu bisa sekali membuat orang jadi lebih mudah overthinking, jadi cemas dengan apa yang dialami di hidupnya sendiri karena terlalu banyak membandingkan dirinya dengan apa yang sebenarnya hanya bagus-bagusnya aja gitu di sosmed. Nah selain itu juga pada fenomena kadang orang menggunakan sosmed itu membuat kita kan jadi lupa sama interaksi yang sesungguhnya di sekitar kita ya. Nah pada kondisi seperti itu jika berlangsung kronis itu bisa membuat seseorang mengalami social anxiety disorder gitu. Jadi pada saat justru dia mau berinteraksi sosial dengan dunia yang nyata nih sebenarnya itu bisa menimbulkan ada kecemasan. Social anxiety disorder. Nah ini mungkin kita kaitkan ya dok dengan viralnya seorang anak di Cirebon tuh, hanya gara-gara dia keasikan keranjingan main handphone. Karena kesulitan ekonomi, ibunya menjual handphone tersebut untuk menafkahi kebutuhan sehari-hari.
Nah ini kan juga ternyata berdampak besar ya dok terhadap perkembangan kesehatan mental anak ya dok, dampak teknologi ini sendiri ya. Iya betul seperti itu. Jadi memang sebagai terutama kalau untuk anak dan remaja kan orang masih di bawah pengawasan dan tanggung jawab orang tua ya. Jadi di situ peran orang tua itu sangat besar tentunya untuk mengawasi bagaimana sih penggunaan teknologi yang tepat pada anak sehingga penggunaannya itu menjadi sehat gitu untuk teknologi ataupun sosmed. Banyak yang suka bilang kan dok penggunaan gadget ini kan seperti pedang bermata dua ya. Di satu sisi memang ketuntutan zaman ya. Zaman kita sekolah dulu mungkin nggak ada ya dok. Semua based on buku cetak, textbook. Tapi zaman sekarang kan tugas-tugas. Bahkan dengan adanya pandemi menyebabkan anak-anak juga harus belajar daring, menggunakan gadget, cari tugas semuanya di situ. Jadi luar biasa ternyata ya dok ya dampaknya. Oke. Baik dok, saya ke pertanyaan selanjutnya nih. Sebenarnya dok, apakah kecemasan dan overthinking ini dapat berdampak langsung sih kepada kesehatan fisik ya? Apa dia jadi apa gitu dampaknya ke psikosomatis? Oke, mungkin yang paling sering tuh dikeluhin ya. Mungkin pernah denger juga nih kalau orang atau anak kecil deh sering banget tuh misalnya mau maju presentasi depan kelas, terus mereka mulai keringat dingin, terus bahkan ada yang jadi iya bahkan ada yang jadi suka bolak-balik ke WC gitu karena itu untuk buang air besar, buang air kecil, bahkan ada juga yang sampai muntah kayak gitu. Betul. Dan itu kadang ada yang nggak cuma mual tapi harus muntah baru bisa gitu, baru bener-bener plong kayak gitu. Jadi memang ada pasien yang saya temuin juga seperti itu. Tapi kan kita tahu ya kalau terjadi gejala fisik yang berulang seperti itu, terutama misalnya contohnya kayak dia mengalami muntah berulang, itu kan pasti ada iritasi yang berulang ya di esofagusnya juga. Dan tentunya untuk dampak kesehatan juga nggak akan baik seperti itu. Itu jadi memang jadinya jatuhnya bisa ke gejala-gejala fisik yang tadi dokter Helmi udah sebut psikosomatis itu. Saya jadi ingat dulu dok setiap ditunjuk misalkan ngerjain soal dok pasti pengen ke toilet dok, entah kenapa. Apakah bawa air benar atau enggak, sering begitu dok. Jadi harus ke toilet dulu. Bu izin bu. Oh iya. Baik. Jadi memang kalau memang sudah ada gangguan seperti tadi ya, masalah dia muntah, mungkin ada masalah di esofagus ya, harus benar-benar ditreat sesuai dengan keluhannya itu ya dok. Tuh, karena kan kalau itu terjadi berulang apalagi nanti sampai itu bisa terjadi sampai bahkan orang itu dewasa, ada yang bertahan seperti itu. Itu kan tentunya bisa nanti menimbulkan masalah kondisi medis yang lain seperti itu. Oke, baik. Nah ini saya mau tanya lagi dok, apakah ada gejala-gejala atau tanda-tanda khusus seorang remaja atau seseorang ini dengan kecemasannya dia, dengan overthinkingnya dia, wah ini harus segera nih ada intervensi dari psikiater atau tenaga medis nih dok? Seperti apa? Kalau misalnya kita bilang sebenarnya kapan yang perlu intervensi, mungkin paling mudah itu kalau untuk anak dan remaja orang tua yang paling bisa detect itu di rumah. Karena orang tua kan yang tinggal bareng ya, keluarga itu kan selalu jadi lingkup paling dekat sama anak dan remaja. Jadi orang tua yang paling bisa melihat perbedaannya apa. Paling gampang lihat aja kalau ada perubahan sikap, perubahan perilaku. Misalnya anaknya jadi lebih diem atau lebih menarik diri, lebih apatis gitu ya. Atau mungkin dari raut wajahnya kok ini lebih kelihatannya kayak berubah nih, misalnya dia lebih kayak murung atau nggak sepria biasanya gitu ya. Nah jadi mungkin dari tanda-tanda kecil itu yang sebenarnya udah harus jadi warning sign kayak gitu. Nah tambahan lagi adalah dilihat apakah secara objektifnya juga ada kendala. Misalnya kok nilai-nilainya menurun, kok ada misalnya guru bilang kok di sekolah kayaknya ada keluhan ini nih dan sebagainya, ada perubahan pola tidur, pola makan. Karena ciri-ciri itu bisa banyak banget dan setiap orang bisa beda-beda gitu. Tapi kalau mau paling tahu gimana sih paling gampang bedainnya ya bedain aja ada perubahan perilaku atau enggak. Orang tua yang paling tahu kondisi di rumah anaknya. Kalau mungkin di sekolah bisa kerjasama dengan guru ya dok. Betul. Karena kan saya sering pernah dok menjumpai ada satu anak yang nilainya menurun di sekolah karena pengaruh temennya ada yang membuli. Ya jadi dia merasa terjajah, dia merasa tidak freedom di situ karena ya mungkin dia pengen menunjukkan kemampuan tapi karena ada teman yang menjajah membuli dia jadi takut, insecure, ini lah fokus ya oke. Jadi mungkin aja kadang kalau dari kasus bullying itu bisa macam-macam sih dibahas dari segi ininya ya, tapi kadang korban-korban bullying itu, korban perundungan itu justru mereka mengalami biasanya rasa percaya diri jadi menurun.
low self esteem gitu kan ya. Nah ketika rasa percaya diri menurun, mereka jadi selalu meragukan kemampuan mereka gitu. Atau sebenarnya mereka kadang ada juga yang tetap bisa keep up gitu ya. Sebenarnya nilainya mungkin nggak turun, tapi mereka selalu merasa kurang dari diri dia, selalu merasa ada yang kurang, ada yang belum sempurna gitu. Karena self esteem itu yang dasarnya memang rendah jadinya gitu. Dan pada kasus seperti itu orang jadi gampang mudah cemas gitu. Karena sebenarnya kalau dibilang cemas itu bisa dialami apakah sama orang-orang yang memang kita tahu nilainya jelek nih dong gitu ya. Enggak juga. Ada yang bahkan kasus-kasusnya tuh memang dia mahasiswa yang berprestasi atau orang kerja tapi di kantor yang maksudnya dapat reward lah gitu, employee of the year gitu, tapi itu tetap aja mereka bisa mengalami kecemasan ternyata seperti itu karena merasa dari low self esteem itu mereka selalu merasa kurang, apa yang mereka udah lakukan kayaknya masih tetap kurang nih gitu, jadi mereka selalu cemas dengan apa yang udah mereka kerjakan nih sempurna apa enggak. Wah, menarik nih dok ya. Atau ya sekarang kan zaman banyak generasi Gen Z itu yang sudah mulai bekerja ya dok, usia 21, 22 udah sarjana, udah berkarir, tapi ya banyak saya lihat gitu di media sosial yang karena faktor atasannya yang toksik, ya yang mungkin terlalu menekan sehingga tidak ada rasa percaya diri, mungkin seperti itu dokter ya. Itu memang sekarang banyak banget sih case-case yang seperti itu sih dok. Jadi yang seperti saya bilang tadi, bukan berarti kalau di sekolahan pun dilihat oh ini mungkin yang anak-anak yang nilainya kurang atau rankingnya dibontot yang bakal rentan kecemasan, enggak gitu, enggak pilih-pilih lah gitu. Ibaratnya malah bisa aja ranking 1 ranking 2 bisa memiliki salah buat cemas. I see, oke. Jadi lu ini bisa jadi apa ya buat para orang tua nih dok ya. Jadi kalau misalkan tadi tanda-tandanya anak ini sudah tadinya ceria, tiba-tiba suka dia ada perubahan itu loh. Perubahan. Nah ini bisa jadi warning buat orang tua. Dok. Bisa langsung segera dibawa ke psikiater berarti dok ya? Ya karena kan sebenarnya ketika dibawa pun kan belum tentu seseorang itu udah pasti terdiagnosis dengan oh dia memang udah ada gangguan nih gitu. Tapi meskipun misalnya itu baru masalah yang masalah kesehatan mental, baru saya bilang baru masalah atau baru risiko gitu ya, kita udah bisa lakukan intervensi lebih awal di situ. Jadi dengan diintervensi lebih awal, gimana nih cara untuk mengatasi kecemasannya gitu, supaya ini nggak terjadi berulang dan nggak berlangsung kronis gitu, sehingga kan nggak jadi jatuh ke gangguan yang lebih berat ya, seperti itu. Jadi bisa intervensi lebih awal, dan biasanya kalau intervensi lebih awal itu jarang juga dikasih pengobatan gitu. Maksudnya nggak dikasih dalam bentuk obat gitu ya, karena kadang-kadang kan yang membuat orang untuk hesitant untuk pergi berobat itu kayak dia nanti pasti dapatnya obat nih gitu. Padahal kita tahu kalau misalnya kita datang lebih cepat untuk mencari bantuan gitu ya, tentunya kadang obat itu bahkan nggak diperlukan gitu di fase itu. Tapi bisa dengan ya metode misalnya psikoterapi, gimana sih cara mengatasi cemasnya gitu. Jadi psikoterapinya yang kita utamakan dok dibandingkan kita kasih obat-obatan ya. Oke dok, ini saya punya pertanyaan selanjutnya nih. Apa sih dok yang bisa membedakan pikiran yang konstruktif, yang ada kan orang begini dok, salah satu teman saya dia bilang gini, bahkan pada saat tidur pun saya bisa mikir ini mikir itu. Nah ini pertanyaan mungkin kaitan dengan sini dok, membedakan pikiran yang konstruktif dengan overthinking seperti apa dok? Nah sebenarnya kalau kita ngomong soal overthinking itu berarti kan itu pikiran yang berlebihan gitu ya, yang terus terjadi berulang-ulang dan kita tuh susah buat hindarin itu, atau bahkan pikiran itu membuat kita susah untuk fokus pada hal lain yang sebenarnya mau kita kerjain kayak gitu. Nah sebenarnya mungkin kita perlu kenalan dulu sama yang namanya ada distorsi kognitif atau cognitive error. Oke, harus kenalan dulu nih dok ya, biar tahu biar kenal. Ada banyak macamnya gitu. Jadi sebenarnya mungkin orang bilang overthinking, tapi kalau secara medis kita suka bilang itu cognitive errornya apa sebenarnya yang ada pada orang ini. Itu bisa sangat macam-macam gitu. Karena kan orang mikir beruminasi di kepala itu banyak ya apa yang dipikirin gitu. Jadi ada misalnya contoh-contohnya ya, ada orang yang overgeneralisasi gitu. Overgeneralisasi itu apa sih? Jadi misalnya dia ada satu kejadian di tahun sekian misalnya omnya meninggal gitu misalnya. Kemudian berawal dari trauma itu, memang itu kan pengalaman yang menyakitkan gitu. Saya dekat sama omnya gitu. Dia jadi berpikir bahwa oh nanti pasti setiap tahun akan ada keluarga saya yang meninggal. Bisa seperti itu gitu. Padahal kalau kita lihat itu kan hanya satu kejadian gitu ya dari berbagai event yang ada di hidup dia. Tapi dari satu kejadian ini dia overgeneralisasi seolah-olah akan terjadi seperti itu terus gitu. Atau misalnya kita sering mind reading. Ini juga sering banget misalnya kita ngeliat orang gitu ya. Lagi ngobrol terus kita mungkin memang punya isu sendiri dalam diri kita, terus kita jadi merasa
aduh jangan-jangan temen gue itu lagi ngomongin gue nih ke bos nih gitu. Banyak tuh kayak gitu ya dok. Atau misalnya kayak Jangan-jangan gue lagi diomongin ini gitu misalkan. atau ada lagi fenomena misalnya catastrophizing ya. Jadi belum kayak mungkin orang bilang kayak hiperbola gitu ya bahasanya. Jadi misalnya baru di WA nih sama atasan gitu ya. Kita udah mikirnya padahal baru di WA misalnya nanti jam segini tolong ke kantor ya gitu ke ruangan saya gitu tanya. Tapi dia udah mikirnya di kepalanya tuh, aduh jangan-jangan gue dipecat deh habis ini. Aduh habis ini gue bakal diomelin deh kayak gitu. Jadi pikiran-pikiran itu kan sebenarnya kan dia udah jump to conclusion dan dia udah catastrophizing dulu tuh gitu. Udah loncat sejauh itu gitu pikirannya kayak gitu. Jadi itu merupakan bentuk-bentuk pikiran-pikiran overthinking. Nah kalau tadi dokter Herminanya gimana sih bedainnya gitu kan ya. Kita mesti bantu melihat dulu apakah pikiran ini sesuai dengan faktanya atau enggak gitu. Kembali lagi kita kembalikan ke realitanya gimana gitu. Kita bantu mereka untuk berpikir emangnya kalau misalnya dipanggil sama bos seberapa sering kamu dapat chance pas dipanggil terus kamu langsung marah-marahin gitu kan. Seberapa sering sih? Atau sebenarnya lebih banyak yang kamu dipanggil tapi oh ya udah ternyata cuma dipanggil doang dikasih tugas tambahan gitu kan ya nggak ada gimana-gimana. Kadang-kadang pikiran kita itu terlalu shifting ke hal-hal yang negatif terlalu mudah dan itu membuat kita jadi overthinking. Ini penting banget. Banyak orang suka gitu ya dok ya sekarang zaman sekarang nih terutama suka belum kejadian udah mikir yang jelek-jeleknya dulu yang sujud dulu katanya. Oke, dok sebenarnya apa sih step-step ataupun juga tahapan-tahapan untuk mencegah atau mengatasi overthinking ini? Oke. Kalau kita ngomong step-stepnya banyak dan bisa macam-macam. Karena setiap orang bisa beda-beda gitu caranya. Nah tapi kalau ngomong soal tadi saya bilang urutannya kan biasa dari pikiran ke perasaan lalu ke perilaku kita gitu ya. Jadi Pikiran, perasaan, dan betul. Nah jadi gimana supaya kan kita nggak overthinking, supaya perasaannya nggak cemas, supaya perilaku kita juga adaptif gitu ya, tetap bisa berfungsi dengan seperti biasa gitu ya. Nah berarti kan kita harus mengelola nih pikiran-pikiran yang overthinking tadi itu gitu. Nah paling benar, paling gampang saya selalu bilang sama pasien saya lihat dulu faktanya kayak gimana gitu. Ya, seperti contoh yang tadi saya bilang sama dokter Helmi tuh. Dihitung aja emang setiap kali dipanggil atasan berapa kali misalnya contohnya gitu ya. Dari 10 kali dipanggil diomelinnya berapa kali sih? Terus yang gak diomelinnya berapa kali? Mana yang lebih banyak kayak gitu. Di situ membantu kita untuk melihat lebih ke oh faktanya kenyataannya seperti itu. Supaya pikiran kita gak selalu terus menerus dominasi sama si overthinking ini. Nah biasanya kalau pikiran itu udah lebih bisa terkelola, baru nanti cemasnya itu akan lebih menurun gitu, bisa hilang atau menurun sehingga perilaku kita menjadi lebih adaptif. Tuh, tapi memang banyak metodenya ya, karena setiap orang tuh bisa beda-beda. Ada yang pendekatannya justru dari gimana mengelola kecepatannya dulu, seperti betul. Tuh, oke. Nah ini juga saya sering lihat belakangan lagi banyak yang namanya meditasi kelas ya. Untuk katanya ya ada yang bilang di situ ada yoganya, ada meditasi. Tujuannya untuk supaya lebih tenang. Nah, seberapa efektif dok manfaat mindfulness atau meditasi ini untuk menenangkan pikiran? Apakah bisa membantu orang yang lagi banyak cemasnya overthinking dengan meditasi ini? jawabannya bisa banget. Bisa banget gitu karena sebenarnya beberapa tips-tips yang kita selalu kasih tahu adalah ya kita harus bisa menenangkan diri gitu kan ya. Ketika orang cemas gitu ya, caranya gimana? Ya emang ada yang kalau berat kita pakai obat gitu kan. Tapi sebenarnya latihan-latihan kayak mindfulness, meditasi, yoga itu kan sebenarnya hampir mirip-mirip juga ya gitu. Itu kan sebenarnya baseline-nya adalah merelaksasikan tubuh kita gitu. Dengan teknik pernapasannya itu, yang di breathing-nya itu, terus kadang-kadang kan dikombinasi dengan visual imagery. Itu sangat bisa sekali membantu membuat orang itu lebih rileks, lebih tenang sehingga ketika udah tenang bisa lebih melihat situasi ataupun keadaan itu dengan lebih objektif. Tuh, karena kalau overthinking itu kan nggak objektif berarti niatnya kak gitu. Jadi irasional lah gitu pikirannya. Nah gimana supaya kita bisa melihat lebih objektif? Tentunya diri kita harus tenangkan terlebih dahulu. Dan juga kalau kita tahu memang ibaratnya gimana sih kecemasan itu terjadi gitu ya. Mungkin singkatnya ketika kita menerima impuls dari luar gitu ya. Misalnya kita dengar suara, kan ada orang triggernya macam-macam ya, karena dengar tuh suara apa atau melihat sesuatu. Nah dari stimulus-stimulus itu kan akan diproses di otak kita di talamus. Nah dari talamus ini akan ada 2 jalur gitu. Mungkin secara mudahnya jalur yang singkat itu adalah dengan
lewat amigdala gitu. Mungkin dokter Emi masih tahu lah, Betul, amigdala kan bagian yang buat ngurusin emosi orang gitu ya, sistem limbik dan amigdala itu gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan emosi, perasaan di situ tuh diaturnya. Ya dok, ya amigdala. Betul. Nah, tapi ada lagi satu lagi yang jalurnya ke prefrontal cortex gitu, atau kita bilang PFC gitu kan ya. Nah, PFC ini kan dia lebih higher function ya, dia fungsi eksekutifnya lah gitu. Dia yang bisa lebih ngambil keputusan yang lebih objektif, yang sesuai dengan faktanya gimana. Nah, makanya ketika talamus ini ngasih stimulus kedua jalur itu diteruskan stimulusnya, kalau amigdala itu kadang-kadang bereaksinya cepet gitu. Itu kayak ibaratnya kalau kita pakai analoginya, misalnya ada asap gitu ya. Nah, amigdala itu kayak smoke detektornya. Smoke detektor kerja cepet kan, begitu ada asap dia langsung putih gitu kan sirinanya. Tapi kalau si PFC ini dia seperti watchtowernya. Jadi dia lebih tinggi gitu ya. Dan dia ngeliat dulu asalnya dari mana asapnya. Ini asapnya sebesar apa, harus diapain gitu. Jadi itu lebih, dia mungkin memang butuh milisecond atau beberapa second lebih lambat untuk memproses itu. Karena dia akan mengambil keputusan yang, maksudnya dia ada prosesnya gitu dalam mengambil keputusan itu gitu. Tapi karena takes millisecond itu lebih lambat, kadang kita udah keburu amigdala hijack dulu. Jadinya udah keburu bunyi itu sirinanya. Jadinya kita udah semakin cemas, semakin panik kayak gitu. Jadi bisalah muncul gejala-gejala kecemasan itu. Nah, gimana sih supaya kita itu membiasakan supaya yang lebih aktif nanti dari PFC kita nih, bukan dari amigdalanya gitu. Jadi kita nggak gampang amigdala hijack gitu kan ya. Seperti itu. Nah, itu latihannya memang harus dengan meditasi seperti itu. Meditasi, mindfulness itu akan sangat membantu supaya kita itu kalau bahasa Almi nggak berespons dengan gegabah gitu ya, nggak impulsif responsnya gitu. Tapi tenangin diri kita dulu supaya kita tahu apa step selanjutnya yang bisa kita lakukan. Jadi benar-benar efektif ya dok, secara kedokteran juga efektif ya dok. Nah, kalau untuk durasinya sendiri, apakah meditasi ini bisa dilakukan setiap hari atau ya seminggu sekali cukup atau bagaimana sih dok anjurannya? Jadi sebenarnya teknik-teknik seperti itu kan perlu dipelajari ya dok. Tuh nggak instan kayak kita langsung Meditasi langsung. ada teknik hitungannya harus gimana, tahan napasnya berapa gitu ya. Terus tahan nafas, terus nanti yang lain-lainnya itu kita perlu latih dulu gitu. Kalau kita cuma melakukan itu pada saat kita lagi cemas, kita aja mungkin belum hafal step-stepnya gitu kan dok. Makanya saya selalu edukasi pasien-pasien untuk lakukan itu secara rutin setiap bangun pagi sama sebelum tidur. Seperti itu. Jadi buatlah itu semacam rutinitas yang nanti akan menjadi otomatisasi gitu loh di tubuh kita. Supaya ketika kita cemas, kita udah terbiasa dengan pola. Kita harus gimana merelaksasi kitanya gitu. Kita udah terbiasa dengan teknik yang deep breathing-nya atau bisa kita kombinasi dengan visual imagery dan sebagainya gitu. Ini menarik dok, saya mau tanya lagi, apakah meditasi ini ada keterkaitan dengan autohipnotis dok, autohipnosis. Jadi kita kayak menghipnosis diri sendiri, oke, Heoni kamu tenang, kamu bisa gitu, kayak ngomong sendiri ke diri sendiri tuh bisa nggak sih dok bagian daripada meditasi itu? Mungkin termnya yang berbeda istilahnya ya dok ya. Sebenarnya kalau kayak kita bilang seperti itu berarti kan ada lagi namanya metode hipnosis kayak gitu kan ya, hipnoterapi. Hipnoterapi. Tapi sebenarnya kalau kita mau dari tadi yang yoga, mindfulness atau meditasi, sebenarnya apa yang paling membantu kita relaksasi itu adalah dari teknik pernafasan ya. Paling simpel adalah teknik pernafasan itu gitu. Jadi kalau mungkin buat orang-orang yang kan nggak semua orang bisa yoga atau ini ya dok meditasi yang sulit gitu kan. Tapi sebenarnya yang kita mau ambil paling dasarnya adalah teknik relaksasi pernapasannya itu. Jadi untuk pasien-pasien yang misalnya memang dia rutin yoga kayak gitu, pasti dia udah sangat katam lah buat ngelakuin kayak gitu. Tapi paling enggak kita akan ngajarin basicnya ke pasien itu gimana cara dia melakukan relaksasi pernafasan yang tepat seperti itu. Jadi supaya dalam kondisi yang nanti misalnya muncul kecemasan, dia bisa untuk handle itu sendiri. Teknik pernapasan ya dok yang harus diatur. Oke, menarik nih dok. Nah, kalau kita ngomongin soal tantangan ya dok, tantangan dalam mengatasi kecemasan ataupun juga kesehatan mental ini sendiri, tantangannya sejauh mana sih dok di dunia psikiatri ini dok? Oke, mungkin kalau ngomong tantangan, salah satu kita ngomong berbicara dari datanya aja ya dok ya. Nah tadi mungkin di awal saya udah sempat sebut tuh prevalensi dari masalah kesehatan mental atau yang udah beresiko itu ya bisa menjadi satu lambang mental itu di remaja aja setinggi 34,9% gitu ya. Tapi setelah ditelusuri oleh survei itu
dari orang tua atau caregivernya yang merasa butuh anaknya perlu memang bantuan lebih lanjut dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan jiwa itu hanya 10% kayak gitu. Jadi kan sebenarnya ini ya itu ya gitu ya. Itu dari yang 30% gitu. Jadi kalau dilihat memang awareness-nya mungkin ya dok ya belum setinggi itu gitu kalau di sini gitu ya. Oke, bentuk edukasinya seperti apa dok? Baiknya, idealnya, lebih praktisnya kepada masyarakat, kepada para orang tua yang mungkin punya anak pra-remaja, remaja atau dewasa muda begitu dok. Oke, mungkin kalau saya selalu tekankan paling pentingnya pencegahan dulu. Iya, Dok, ya. betul itu. Pencegahan itu bisa dari macam-macam, dari penggunaan screen time sehat gitu ya, yang secara tepat penggunaan teknologinya. Untuk kedua, menciptakan suasana di rumah itu yang nyaman gitu ya buat anak gitu ya. Baik dari segi pola pengasuhan, gimana spend time yang berkualitas sama anak gitu ya. Nah kemudian setelah metode pencegahan, perlu kan namanya screening ya, deteksi dini gitu ya. Dan itu kan yang tadi saya bilang orang tua yang paling bisa lakukan. Jadi kalau misalnya menemukan tanda perubahan sekecil apapun itu, tapi kan orang tua itu selalu punya insting ya. Ya setiap tahu nih anaknya beda gitu. Jadi tolong jangan diabaikan gitu. Sekecil apapun tandanya, lebih baik dibawa untuk berkonsultasi gitu. Karena berkonsultasi lebih awal itu tentunya akan lebih baik untuk membuat seseorang nggak lebih nantinya berdampak ke gangguan yang lebih berat. Dan intervensi yang lebih dini itu juga tentunya akan membuat seseorang punya yang namanya strategi coping yang lebih baik. Misalnya kita tahu dia masalahnya apa, kita bisa kasih gimana sih tips-tipsnya cara untuk mengelola kecemasan atau hal apapun itu yang dia lagi rasakan gak nyaman gitu. Jadi dengan intervensi yang lebih awal tentunya akan lebih baik untuk prognosis ke depannya dan proses pemulihannya. Betul dok, saya setuju banget. Apalagi kan banyak juga orang awam ya, para orang tua berpikir, wah membawa anak saya ke psikiater berarti anak saya gila dong. Ya kan nggak juga ternyata dokter. Ya, harus kita luruskan. Itu yang kita perlu luruskan gitu ya dok, bahwa sebenarnya Buat para orang tua denial nih ya. mungkin buat yang belum tahu gitu ya. Jadi buat kalau orang-orang bawa anaknya ke psikiater itu ataupun bawa anggota keluarga lainnya ke psikiater, itu belum tentu dikasih obat pertama kayak gitu. Dan belum tentu juga sebenarnya ternyata udah ada gangguannya nih, enggak juga gitu. Tapi kan kalau kita tahu ternyata kita bawa ini nggak ada kok, aman, nggak ada gangguannya, itu kan justru lebih baik. Tapi kita akan memberikan tadi tips-tips gimana supaya bisa melakukan strategi pencegahan yang efektif untuk menjaga kesehatan mental kita selanjutnya. Gitu. Jadi ini buat para orang tua, buat Sobat Sentra ya, mudah-mudahan penyampaian Dokter Ines ini bisa menjadi satu masukan yang berharga banget ya, apalagi punya anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan, perkembangan ya dok ya, yang membutuhkan pantauan orang tua yang ya begitulah tantangan sekarang ya dok, anak-anak kan bisa ternyata mengalami gangguan kecemasan, bukan hanya orang dewasa. Betul. Oke baik, terima kasih banyak Dokter Ines untuk penjelasannya dok ya. Jangan kapok untuk kita ngobrol-ngobrol lagi dok. Ya mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu. Amin. Dokter Ines kalau mungkin Sobat Sentra mau kesini prakteknya di hari apa, jam berapa mungkin dok? Ya prakteknya di hari Senin, Kamis dan Jumat. Senin, Kamis, dan Jumat. Jamnya? Senin dan Jumat itu dari jam 11:30 sampai jam 3. Kemudian untuk hari Kamis itu di jam 4 sore sampai setengah. Oke, catat. Bisa langsung konsultasi dengan Dokter Ines. Ya. Oke, demikian Sobat Sentra, podcast kita pada kesempatan kali ini bersama Dokter Ines Cassandra, spesialis kedokteran jiwa. Semoga apa yang sudah kita bahas ini menjadi manfaat bagi Sobat Sentra semuanya. Oke, kita jumpa kembali dalam kesempatan. Sampai jumpa.